Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Polri bergerak cepat dan tegas menyusul kasus yang menghebohkan adanya puluhan turis asing, sebagian besar asal Malaysia, diperas miliaran rupiah saat menghadiri pesta musik Jakarta Warehouse Project 2024 pertengahan bulan Desember lalu. Dua dari tiga perwira menengah yang menjalani sidang etik dipecat. Satu diantaranya adalah Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Donald Parlaungan Simanjuntak, bersama seorang Kasubdit berpangkat AKBP. Sementara satu orang lagi sidangnya ditunda. Pemecatan dua perwira Polri Polda Metro Jaya itu setidaknya memenuhi ekspektasi publik yang sangat marah karena peristiwa tersebut. Peristiwa yang terjadi dalam gelaran musik pada tanggal 13 sampai 15 Desember di Kemayoran Jakarta itu memang sangat menggemparkan dan membuat malu. Tidak hanya institusi Polri, tapi juga bikin malu bangsa dan negara. Karena ini yang diperas itu adalah turis-turis asing yang sengaja mereka datang ke Indonesia itu untuk menikmati gelaran musik tahunan itu. Gelaran Jakarta Warehouse Project ini kan sudah berlangsung selama 16 tahun. Dan selama ini biasanya aman-aman saja, barulah pada tahun 2024 ini terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan itu. Tindakan keras dan tegas tadi tampaknya juga merupakan upaya dari para petinggi Polri, khususnya Kapolri, melakukan bersih-bersih. Karena sepanjang tahun 2024 ini, seperti diakui oleh Kapolri, citra Polri itu benar-benar terpuruk. Seperti dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ini dari 7 juta interaksi di media sosial tuh, sentimen negatif terhadap Polri itu sangat dominan. Dan ini tercermin dari komposisinya ya, yang sentimen negatif itu sampai 46%, sementara yang positif itu hanya 37% saja. Itu bukan hanya kasus DWP ini, banyak sekali ya kasus yang membuat sentimen publik terhadap polisi itu buruk. Salah satunya tentu saja kasus Gama ya, seorang pelajar di Kota Semarang yang tewas ditembak polisi dan tadinya malah difitnah dia sebagai anggota geng. Ada juga kasus tembak-menembak, bukan tembak-menembak ya, polisi ditembak polisi misalnya di Sumatera Barat. Banyak kasus lagi lah ya yang terjadi di Kalimantan Tengah dan sebagainya. Jadi kita tidak terlalu terkejut kalau kemudian sentimen publik terhadap polisi itu sangat negatif. Nah itu ya jalan keluarnya tidak lain harus dilakukan tindakan yang keras dan tegas tadi. Mabes Polri menyampaikan hasil sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan yang dilakukan puluhan orang anggota polisi terhadap warga negara Malaysia di Jakarta Warehouse Project Kemayoran tuh. Hasilnya seperti saya sebutkan tadi itu ada dua orang yang di PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat atau bahasa yang mudah aja dipecat. Pemecatan itu terhadap terduga masing-masing dua orang pelanggar dan putusan dari Majelis Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri dijatuhkan sanksi berupa pemecatan dengan tidak hormat. Itu kata Karo Penerangan Masyarakat Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Ini dia menyampaikan keterangan tertulis ya hari ini tanggal 1 Januari 2025 ini tentu saja jadi apa ya ini? Saya nggak tahu apakah kado baik atau kado buruk. Kalau buat Polri dan masyarakat tentu saja ini adalah kado yang baik. Ini menunjukkan komitmen Polri yang mau bersih-bersih. Tapi tentu buat para perwiranya ini, para perwira, karena banyak yang bakal disidangkan itu, ya ini yang merupakan kabar buruk dan ini berarti karir gemilang yang mereka rintis di Polri itu ya berakhir. Padahal di antara mereka ini semua itu kebanyakan adalah lulusan Akpol dan banyak di antaranya itu adalah perwira-perwira menengah yang cemerlang. Dan sebenarnya ini kan seperti Kombes Donald Simanjuntak ini kan satu langkah lagi dia bakal menjadi jenderal. Biasanya para direktur di Polda itu kan mereka kalau sudah lulus Sespemti ya tinggal menunggu penempatan saja menjadi jenderal gitu. Yudo menyatakan tiga terduga pelanggar menjalani sidang etik yang digelar kemarin. Ini rupanya dilaksanakan secara maraton ya ketika orang-orang lain atau warga negara lain sedang menikmati pesta pergantian tahun, ini para polisi baru 3 orang tadi itu di sidang etik dan berlangsung maraton sampai pagi hari. Ini mereka itu adalah Direktur Reserse Narkoba Donald Parlaungan Simanjuntak, Komisaris Besar Donald Parlaungan Simanjuntak, dan dua polisi lainnya itu hanya disebutkan Y dan M. Sidang digelar oleh Divisi Propam Mabes Polri berlangsung selama lebih dari 12 jam hingga Rabu dini hari. Hasilnya dua pelanggar tadi dipecat dan kemudian
Satu lagi ya, cuma disebut inisialnya Y. Ya, ini siapa ini Y ini? Sementara itu terduga pelanggar M masih diproses. Sidang etik akan dilanjutkan pada Kamis tanggal 2 Januari 2025 besok ya. Ini banyak loh ya yang akan disidang. Jadi ini akan berlangsung secara maraton. Untuk keputusan sidang selanjutnya akan disampaikan melalui konferensi pers setelah sidang satu orang, yakni tadi M terduga pelanggar yang diskors itu rampung dilakukan persidangannya, kata Brigjen Truno Yudo. Pemecatan Direktur Reserse Narkoba Komisaris Besar Donald Parlowan Simanjuntak itu juga sudah dikonfirmasi oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam yang ini mengikuti kasusnya sejak awal, mengawal, bukan mengikuti, saya kira mengawal kasusnya sejak awal. Dan dari penjelasan Khairul Anam ini kita dapat gambaran siapa sih sebenarnya yang satu orang itu di luar Komisaris Besar Donald Simanjuntak tadi. Jadi kata dia, begini kata Khairul Anam, putusan sidang itu 3 orang dengan putusan PTPH, pemberhentian tidak dengan hormat ya. Untuk Direktur Narkoba dan kata dia itu salah satunya adalah Kasubditnya. Kedua-duanya kata Khairul Anam itu langsung menyatakan banding. Jadi kalau menurut Khairul Anam itu seorang perwira menengah juga ya, selain Donald itu dengan jabatan Kasubdit yang diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, siapa Subdit yang dipecat itu? Kalau dilihat dari daftar nama yang dimutasi, itu ada 3 orang Kasubdit berpangkat AKBP yang dicopot dan kemudian dianmakan, ditempatkan di pelayanan masyarakat atau dimasuk kotak ini ya. Yakni pertama Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Baryu Bawana, kemudian Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Wahyu Hidayat, dan yang ketiga Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia. Nama ini justru yang sejak awal muncul itu adalah AKBP Malvino Edward Justisia ini. Dia kan salah satu dari 18 orang yang disebutkan oleh Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Pol Abdul Karim, yang dipatsuskan pada waktu itu ya, dipatsuskan itu atau ditahan gitu ya, ditempatkan pada tempat khusus gitu. Kasus ini kan sangat menggemparkan karena semula itu beredar informasi di media sosial itu ada 400 orang turis itu yang diperas ketika mereka hadir dalam gelaran musik Jakarta Warehouse Project itu pada tanggal 13 sampai 15. Dan kemudian yang angka hasil pemerasannya itu nggak main-main, jumlahnya sampai 32 miliar. Benar-benar menggemparkan dan kebanyakan ini turis dari Malaysia. Karena itu makanya di Malaysia pemberitaannya dan di media sosialnya luar biasa besar. Dan ini benar-benar bikin malu bangsa dan negara. Tapi belakangan kemudian Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Pol Abdul Karim menyatakan bahwa yang terlibat dalam kasus itu 18 orang polisi dan jumlahnya yang angka pemerasannya itu tidak terlalu fantastis kok, hanya 2,5 miliar. Dan pada waktu itu anggota Kompolnas Pak Khairul Anam menyebutkan itu ada 2 klaster ya mereka klaster pemberi perintah dan klaster pelaksana pemerasan di lapangan. Dan kemudian ternyata belakangan juga ada, kalau nggak mau disebut klaster, ini juga ada klaster berikutnya. Ini adalah klaster yang rekening, yang menyiapkan rekening untuk menampung uang pemerasan itu. Dan disebut-sebut itu dari penelusuran BBC ada 2 orang pengacara yang biasa bermain di polisian itu yang jadi penampung. Jadi makanya saya nyatakan kemarin harusnya mereka ini juga dipidana ya, karena saya kira ini nanti setelah pemecatan juga akan dilakukan sidang-sidang pidana karena ini pemerasan itu kan berarti tindak pidana. Belakangan ternyata Polda Metro Jaya itu menyebutkan ada 34 orang anggotanya yang dimutasi dan diyanmakan, artinya dimasuk kotakan gitu ya. Terdiri dari 3 orang AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, atau kalau di militer ini selevel dengan Letnan Kolonel, dan 7 orang kompol, komisaris polisi atau mayor gitu padanannya kalau di tentara. Jadi ini berarti gila ya, dan sisanya itu adalah perwira menengah dan bintara tinggi serta bintara. Dan ini memang terlihat sekali berjenjang ini ya, terstruktur ini dari Polda Metro Jaya, kemudian ada dari Polres Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran, termasuk Kapolseknya ini yang berpangkat komisaris polisi. Nah, pada waktu itu nama Donald itu belum muncul. Tapi orang sudah curiga ya kalau melihat kok ada 3 orang Kasubdit di Polda Metro Jaya, Reserse Narkoba itu yang dimutasi. Ini kan berarti semua dong satu direktorat itu yang terlibat begitu ya. 3 orang AKBP. Dan benar saja belakangan kemudian ternyata muncul ini nama Direktur Reserse Polda Metro Jaya Donald
Parlaungan Simanjuntak. Waktu itu Karyoto menjelaskan bahwa untuk seorang direktur dengan pangkat komisaris besar itu penanganannya dilakukan oleh Mabes Polri, dan Donald Simanjuntak ini memang dimutasi ke Mabes Polri. Nah, peran Donald itu apa? Ini ada bocoran dari Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Disebutkan bahwa Donald ini yang memerintahkan pemerasan. Ini bahkan ini sangat terencana karena disebut ada rapat terbatas yang rapat ini berupa sebuah operasi dengan seandainya operasi bersinar DWP. IPW mendapat informasi bahwa operasi penangkapan untuk para pengguna narkoba dalam acara musik DWP itu memang dilakukan persiapan yang dipimpin oleh Direktur Narkoba Polda Metro Jaya. Itu kata Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso pada hari Senin kemarin ya. Dari informasi yang diterima oleh Sugeng, operasi itu menargetkan para pengguna narkoba di acara itu. Biasa memang kalau acara-acara seperti ini itu minuman keras, narkoba, dan juga banyak kadang-kadang juga seks itu berlangsung. Itu yang makanya kenapa kemudian kegiatan ini dulu sempat mendapat penentangan, terutama dari kalangan ulama gitu. Tapi belakangan setelah diyakinkan bahwa hal-hal itu bisa diminimalisir, itu kemudian acaranya berlangsung dengan lancar. Nggak ada apa-apa, karena apalagi kan ini merupakan kalender tahunan yang disupport sepenuhnya oleh Kementerian Pariwisata, karena ini mendatangkan turis dari bukan hanya dari Malaysia, dari puluhan negara. Kemarin dari situsnya DWP saya membaca itu setidaknya yang hadir itu dari 50 negara. Jadi ini memang gelaran musik dunia yang berhasil diselenggarakan di Jakarta. Tapi tidak selamanya di Jakarta, walaupun namanya Jakarta Warehouse Project, tahun lalu juga dilaksanakan di Bali. Tapi namanya tetap Jakarta Warehouse Project. Namun ternyata dalam pelaksanaannya itu kemudian para pengguna narkoba itu dilakukan pendekatan dengan restoratif justice. Nah, yang jadi masalah itu bukan tanpa syarat restoratif justice-nya itu, karena kemudian memaksa para pengguna narkoba yang tertangkap agar membayar sejumlah uang yang nominalnya tidak sedikit. Informasinya kata Sugeng yang diminta itu sampai 200 juta per orang. Dan ini juga sama seperti hasil dari investigasi yang dilakukan oleh BBC News Indonesia yang mewawancarai para turis Malaysia yang terkena pemerasan itu. Dalam penilaian Sugeng, ya Ketua Indonesian Police Watch, ini pemerasan itu memang sudah direncanakan oleh anggota kepolisian ini. Karena target dalam operasi itu hanya bertujuan terhadap para pengguna narkoba. Serem ya kasus ini ya. Tapi yang lebih serem lagi itu sebenarnya adalah yang melibatkan para perwira-perwira. Ini perwira muda loh ya, para-para ini ya, para perwira ini. Mereka ini adalah polisi-polisi cemerlang dan semua ini adalah lulusan akademi kepolisian. Jadi diperkirakan mereka ini ya, kalau tidak tersandung kasus ini bakal menjadi petinggi di kepolisian. Seperti saya sebutkan, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya itu, Donald Parlaungan Simanjuntak, itu dia lulusan akademi kepolisian 1997. Jadi termasuk karirnya lancar ini ya, dan kalau lihat posisinya dia ya sebentar lagi akan mesti jadi jenderal gitu. Dan karena dia kalau lihat sekolahnya dia pernah menempuh pendidikan di PTIK, kemudian Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri, dan kemudian Staf dan Komando Sesko TNI. Dia ngambilnya di Sesko TNI ya. Donald itu juga melanjutkan studi magisternya atau S2-nya di program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan sebelum memutuskan masuk ke polisi, Donald itu sekolahnya semua di Medan ini. SD Katolik swasta ini Saint Thomas, kemudian SMP-nya juga di Saint Thomas, dan kemudian SMA-nya di SMA Kristen Immanuel Medan. Sayang banget ya karir yang susah payah dia rintis dan sangat cemerlang itu tiba-tiba harus berakhir seperti ini, dipecat dengan tidak hormat, dan saya perkirakan dia akan juga menjalani persidangan pidana dalam kasus pemerasan ini. Sementara 3 orang KBP ini kan semua adik kelasnya, adik kelas jauh sih ya, karena rata-rata ini adalah alumni Akpol 2005 ya. Misalnya AKBP Bario Bawana ini baru sekitar setahun menjabat sebagai Kasubdit 1 di Res Narkoba Polda Metro Jaya. Dan itu baru belum sampai 1 tahun ya, karena dia Januari yang lalu dia menduduki posisinya itu. Sebelum menjadi Kasubdit 1 di Res Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Bario Bawana adalah perwira menengah di Polda Metro Jaya. Yang berikutnya adalah AKBP Wahyu Hidayat. Ini juga kelihatan kalau lihat jam terbangnya, dia ini berpengalaman di reserse narkoba dan beberapa diantaranya dinilai sukses gitu ya. Benar-benar dia pasti tidak menduga akan berakhir seperti ini ya kasusnya. Nah, yang sebenarnya cukup menonjol, bahkan menurut saya paling moncer ini adalah nama yang pertama kali disebut oleh Abdul Hakim, ya Irjen Abdul Hakim, Kadif Propam Mabes Polri, yakni AKBP Malvino Edward Justisia. Ini juga
pria dari Medan. Dia ini kelahiran 9 Agustus 1985. Jadi sekarang usianya berapa ini ya? 39 tahun ya baru usianya kalau 85 itu. Ini kalau menurut media yang saya baca itu ayahnya itu merupakan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palangkaraya Kalimantan Tengah. Jadi ini keluarga hukum gitu. Kalau yang tadi 2005 dari Yubawana dan Wahyu Hidayat tadi, kalau yang ini Malvino ini malah dia lulusan Akademi Kepolisian tahun 2006 dan kemudian dia juga lulus dari Sarjana Ilmu Kepolisian. Dan kemudian selain dia memperoleh gelar sarjana dari dalam negeri, dia juga banyak menempuh pendidikan di beberapa lembaga pendidikan di luar negeri. Misalnya dia mengikuti pendidikan Master of Strategic Studies di Victoria University of Wellington, New Zealand, dan lulus pada tahun 2016. Dia juga pernah mengikuti pendidikan Sespimen Polri di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Jadi ini adalah perwira-perwira yang saya sebut tadi, perwira-perwira yang bakal menjadi pimpinan masa depan Polri. Belum lagi tadi kalau kita lihat ke bawahnya itu ada 7 orang kompol, kemudian ada AKP atau kapten yang juga terlibat. Dan saya perkirakan ini tindakannya semua juga akan keras semua ya. Kalau di reservenya kena PTDH dan Kasubditnya, kemungkinan mereka juga akan kena hukuman yang sangat berat. Kenapa? Karena ini kelihatannya Kapolri benar-benar melakukan bersih-bersih karena tadi itu citra polisi tahun 2024 itu sudah babak belur, ditambah kasus ini yang sangat memalukan. Jadi memang tidak ada cara lain yang harus dilakukan kalau polisi mau bersih, ya dilakukan bersih-bersih secara tadi itu tindakannya dipecat. Ini mereka harusnya juga dibawa ke ranah pidana. Karena kalau tidak, kalau ini hal semacam ini dibiarkan dan kemudian penindakan dari kepolisian itu sangat lemah, ya dipastikan citra dari kepolisian itu tambah buruk. Dan bukan hanya citranya ya, dampaknya bagaimana kalau ada institusi yang seperti ini yang sudah menjadi well organized crime. Kenapa saya sebut sebagai well organized crime? Karena mulai ada strukturnya ya, mulai dari Polda sampai Polres dan kemudian Polsek. Dari tingkat Polda itu tingkat menengah, kemudian ke Polres dan terakhir di Polsek. Ini yang level paling bawah. Berat sekali ya situasinya semacam ini dan kemudian dibiarkan begitu saja. Nah, karena itu kan selain tadi saya sebut mereka di Polda Metro Jaya yang dimutasi, sebelumnya ini ada Komisaris Besar Irwan Anwar. Ini Kapolrestabes Semarang. Ini juga banyak sekali mendapat sorotan dari media. Karena apa? Karena sebelumnya kan dalam kasus tewasnya seorang pelajar di Kota Semarang yang ditembak oleh seorang anggota kepolisian disebutkan bahwa dia ini adalah gangster. Oh, ngeri sekali ya waktu itu fitnahnya dan ada upaya-upaya untuk menghentikan kasus ini dengan mendatangi keluarganya. Bahkan juga ada seorang wartawan yang ikut datang ke rumah keluarga dari Gama ini. Tapi kemudian upaya damai tadi itu ditolak dan kemudian buntutnya akhirnya seorang anggota kepolisian dinyatakan sebagai tersangka. Karena pernyataan-pernyataan dari Kombes Irwan Anwar inilah kemudian dia banyak sekali disoal di media sosial, bahkan di media, dan sempat dipanggil oleh Komisi 3. Pada waktu di Komisi 3, Kombes Irwan Anwar itu minta maaf dan dia siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang terjadi. Walaupun itu yang melakukan kesalahan adalah anak buahnya, tapi dia juga terkesan punya peran menutupi. Dan sekarang ini kemudian dia dipindahkan ke Lemdiklat Polri di Lembang. Berat juga ya, mestinya Irwan Anwar ini nggak lama lagi dia harusnya menjadi seorang jenderal, apalagi kalau lihat angkatannya dia cukup senior. Tapi bisa jadi gara-gara kasus ini dan kemudian situasi yang tengah memburuk di Polri, dia harus menerima konsekuensinya. Bukan kena dampaknya, menerima konsekuensinya bahwa dia masuk kotak dan sangat mungkin ya kalau toh rencananya dia mungkin mau promosinya itu ditunda dan dia bisa-bisa juga dia masuk kotak. Saya Harus Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.